Assalamualaikum, Bangda. Kita sedang merarah ke Bandung. Sebab ini orang udah mulai gila nih. 3 mobil PWK, KJD, sama plat K. Ini udah belajar gila nih dia. Udah mepet-mepetin kita, tapi kita udah berusaha masuk ke tol arah ke Bandung. Siap, Bangda? Kita udah bawa ke arah ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Arsno Arif dari Forum News Network. Kasus kematian 6 orang Laskar FPI yang mengawal Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab masih terus bergulir. Tapi sampai Selasa dini hari, pengacara dari Laskar Front Pembela Islam yang tewas mengaku masih belum bisa mengambil jenazahnya dari kamar mayat di Rumah Sakit Polri. Polisi melalui Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argoyono mengaku tidak akan menghalang-halangi pengambilan jenazah itu. Dan sampai sekarang memang sudah berlangsung persiapan-persiapan dari keluarga Laskar untuk memakamkan 6 jenazah tersebut dan rencananya akan dimakamkan di markas Habib Rizik di kawasan Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. Persiapan gali kubur untuk sang mujahid fisabilillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bisa nyangkul ya, yang bisa. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena antara dua pihak, yakni Polri maupun Front Pembela Islam punya versi sendiri-sendiri berkaitan dengan terbunuhnya 6 orang Laskar FPI itu. Dari sisi polisi, seperti dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imron, menyatakan bahwa kendaraan polisi dipepet dan diserang oleh Laskar Front Pembela Islam. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur. Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Sebaliknya dari FPI yang disampaikan oleh Sekjen Munarman juga punya versi sendiri. Jadi dia membantah bahwa Laskar menyerang, justru sebaliknya mereka diserang oleh polisi. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga, ya. Nah, di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30 artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh Laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong, entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam, ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam.
berusaha memotong rombongan, ya, dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi, ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Supaya tidak simpang siur dan kemudian saling mengklaim, tentu saja penting dilakukan tim pencari fakta seperti yang didorong oleh berbagai kalangan. Bahkan Komnas HAM mengaku sudah mulai membentuk tim untuk melakukan pencarian data dan kemungkinan juga membentuk tim pencari fakta. Demikian juga DPR sudah berencana akan segera memanggil Kapolri dan juga Kapolda Metro Jaya untuk mencari titik terang apa sebenarnya terjadi. Tetapi sebenarnya sekarang ini baik polisi, FPI maupun juga nanti tim pencari fakta sudah punya modal awal yang cukup untuk menyelidiki kasus ini. Benarkah seperti versi polisi bahwa mereka diserang dan kemudian terpaksa menembak para laskar FPI? Atau sebaliknya seperti dikatakan oleh Munarman bahwa sebenarnya merekalah yang diserang oleh polisi. Anda semua tentu saja bisa juga menyimak sendiri dari kronologi, setidaknya membuat versi kronologi dari voice note tadi. Karena memang seperti diakui oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Tubagus Ade Hidayat, bahwa itu menjadi salah satu bukti bahwa pasukan atau laskar FPI melakukan penyerangan terhadap polisi. Silakan Anda menyimpulkan apakah betul dari suara-suara yang muncul tadi itu mereka bersiap-siap menyerang polisi atau sebaliknya mereka seperti dikatakan oleh Munarman dipepet oleh orang-orang tak dikenal, begitu mereka menyebutnya tadinya, karena memang mobil-mobil ini bukan mobil-mobil dinas dan juga para penguntit ini menggunakan pakaian preman. Tetapi untuk lebih fairnya, tentu saja kita akan menunggu bagaimana dibentuknya tim pencari fakta dan kemudian hasilnya seperti apa. Karena soal ini perlu dibikin secara terang. Karena banyak seperti Amnesty International mendesak ini dilakukan karena mereka menyebutnya sebagai unlawful killing alias pelanggaran pembunuhan yang melanggar hukum. Demikian juga dengan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang terdiri dari trio Jenderal TNI Purnawiran Gatot Nurmantio, kemudian Profesor Din Samsudin dan Profesor Rahmat Wahab juga sudah mendesak agar dilakukan tindakan-tindakan hukum dan juga pembentukan tim pencari fakta. Dengan begitu semua menjadi clear. Karena bagaimanapun sekarang ini kita hidup di negara hukum, dengan negara demokrasi, di mana hak-hak warga negara untuk bersuara dan juga hak-hak asasi manusia harus dijunjung secara tinggi. Kita tentu menunggu agar secepat mungkin dibentuk tim pencari fakta, dan sebenarnya kalau melihat fakta-fakta yang ada, bukti-bukti awal yang tersedia, harusnya tidak terlalu sulit untuk mengungkap misteri dari pembunuhan terhadap laskar FPI ini. Saya Haris Munarif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.